Itu aku IPS, jadi aku milihnya kayak pengen kriminologi biar kayak waktu itu keren aja bisa di UI. Terus sempet juga pengen jadi cenayang, pengen daftar psikologi di UGM. Terus habis itu tertarik sama ekonomi di UNER dan akhirnya end up di SBM ITB gitu. Bisa akhirnya nyampe ke situ adalah karena aku yes, kamu nggak sendiri, aku paham banget bahwa memilih jurusan buat kuliah itu sangat nggak gampang. Ada sangat banyak pertimbangan-pertimbangan, ada sangat banyak ketakutan-ketakutan yang menghantui proses pemilihan jurusan ini. Entah untuk S1, entah untuk S2 atau S3 ya. Ada banyak cerita-cerita horor terkait hal ini. Misalnya nih, katanya nggak gampang loh menjalani sesuatu yang nggak kita suka, menjalani jurusan yang nggak kita suka gitu. Itu susah banget daripada masuk jurusannya itu sendiri. Satu. Terus habis itu kedua, ada juga yang bilang milih jurusan tuh usahakan yang prospek kerja, jangan yang kayak unik-unik banget. Karena aku ngalamin banget ternyata udah kuliah capek-capek 4 tahun tapi pas lulus nyari kerja susahnya minta ampun. Oke. Walaupun sebenarnya tergantung orangnya masing-masing, ya enggak sih? Tapi aku sebenarnya udah sempet bikin video soal jurusan yang prospek kerja. Kalian bisa tonton jurusan yang prospek kerja versi aku taruh linknya di sebelah sini. Makanya, karena aku tahu itu susah, di sini aku akan share ke teman-teman semuanya sebenarnya strategi apa aja sih yang personally aku pakai ketika aku milih jurusan untuk S1 dulu di 2013. Buset, udah lama banget ya gue. Sama nanti ketika aku mau ngambil S2, apa aja yang aku pertimbangkan, apa aja yang aku research sehingga aku bisa mantep gitu, dapet kayak oke, ini nih jodoh gue. So, nggak berlama-lama, kita langsung aja stay tune. Oke, tips yang pertama ini mungkin terdengar agak klasik dan sampis ya, tapi bener banget kata orang, cari jurusan yang kamu suka. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah gimana sih caranya untuk memprediksi bahwa kita akan suka sama jurusan itu atau enggak? Karena kita belum ngejalanin juga gitu kan. Kita bisa prediksi dengan cara melihat masa lalu kalian gitu. Asik. Nah, masa lalunya ini apa aja yang dilihat? Toolsnya, misalnya teman-teman bisa lihat di mata pelajaran apa sih yang kalian ngerasa kalian suka dan ternyata nilai-nilai dari mata pelajaran itu tuh bagus gitu. Cukup outstanding lah bisa dibilang dibanding anak-anak yang lain. Nah, kalau enggak dari mata pelajaran, bisa juga dari project-project apa yang pernah kalian jalanin dan kalian ngerasa enjoy banget. Atau kalau case-nya misalnya untuk yang milih S2 kayak aku, coba kalian lihat dalam dunia kerja, apakah kalian enjoy dengan bidang tertentu, industri tertentu, atau apa yang kalian paling suka lah gitu. Itu sebenarnya bisa dilihat, patokannya adalah kalian ngerasa ketika menjalani pelajaran itu atau ngejalanin pekerjaan itu, kalian ngerasa kayak lupa waktu gitu loh, karena saking sukanya. Nah, itu bisa jadi indikasi bahwa ketika kalian memilih jurusan yang related banget sama background ini, ya kalian akan suka gitu. Jadi daripada kalian kayak ngawang-ngawang kayaknya jurusan kriminologi aku banget atau kayaknya jurusan bisnis itu aku banget, daripada kayak gitu, coba lihat aja track record kalian masing-masing. Oke, cara selanjutnya ini very simple tapi sangat-sangat impactful menurut aku dalam memilih jurusan, terutama sekarang menuju S2 gitu ya. Adalah kalian bisa mencari role model yang menurut kalian tuh sukses. Karena kesuksesan tuh kayak relatif banget gak sih satu sama lain. Kamu sama aku bisa beda banget ya. Yang menurut kalian orang yang sukses yang mana, yang menurut kalian gak terlalu sukses yang mana. Itu bisa beda-beda banget. Jadi jangan nyontek teman-teman yang lain. Cari beberapa role model yang menurut kalian keren banget gitu loh orangnya. Dan lihat di LinkedIn atau lihat di biografinya. Kira-kira langkah-langkah apa aja sih yang dia tempuh, milestone apa dalam kehidupan yang udah dia laluin sampai dia bisa nyampe ke titik yang sekarang. Sekarang coba pikirin, menurut kalian kayak role model kalian itu yang menurut kalian wah inspiratif banget nih orang, aku pengen jadi kayak dia di masa depan, itu kira-kira siapa? Kalau aku sendiri kebanyakan sih semua founder startup aku suka ya, startup unicorn kayak foundernya Gojek, ada Mas Nadiem Makarim, ada Kak Belva, ada macam-macam sih sebenarnya ya, ada sangat banyak banget role model aku. Tapi di sini bukan maksudnya kayak kalian saklek banget ngikutin background pendidikan mereka, background pekerjaan mereka, sampai semua-muanya kalian ikutin. Gak harus seperti itu, karena aku yakin kayak kondisi masing-masing orang tuh akan beda-beda. Misalnya kondisi keuangan, kondisi otak juga, kondisi yang lain-lain. Itu gak perlu kayak bener-bener dibikin stressful. Kalian pengennya saklek banget umur sekian harus udah nyampe milestone sekian. Gak perlu sampai kayak
gitu, kalian tinggal amati, tiru, dan modifikasi aja sebenarnya. Ambil aja patternnya, kayak dalam melihat-lihat si startup founder ini biasanya mereka udah kerja di mana aja ya, atau S2-nya di mana, atau S1-nya waktu itu belajar soal apa, projectnya mereka apa, kayak volunteering di mana. Itu sih yang aku lihat, tapi aku modifikasi sesuai dengan kondisi aku juga gitu. Coba cari role model kalian siapa. Oke, setelah itu, ini yang sangat basic juga dan wajib banget dilakukan, gak bisa enggak, adalah kalian coba cari informasi soal jurusan itu. Informasi apa aja yang harus kalian research, ini aku bagi menjadi 3 sebenarnya. Ada informasi soal sebelum masuk jurusan, ketika masuk jurusan, dan sesudah lulus dari jurusannya. Nah, sebelum masuk jurusan, pasti kalian harus tahu dulu dong requirement untuk masuk ke situ tuh apa. Kalau misalnya nih, kalau S2 biasanya kita pengennya jurusannya kayaknya jurusan bisnis nih, berarti harus ada GMAT, harus ada belajar IELTS, harus nyiapin recommendation letter, ini itu. Atau kalau misalnya di S1, teman-teman harus paham juga biaya untuk masuk kuliah itu berapa, apakah ada opsi untuk beasiswa, kira-kira dia nerimanya anak IPA doang atau bisa IPS. Macam-macam ya, macam-macam. Nah, penting banget juga dalam meriset ini tuh kalian jangan sampai mepet-mepet banget lah ya guys. Jangan deadlineer ya untuk hal ini. Kayak usahakan kelas 3 awal tuh udah mulai tobat lah kalian, cari-cari lah info-infonya. Karena kadang ada beberapa hal yang nggak bisa kalian siapkan bener-bener mepet gitu. Kayak misalnya GMAT kalian mau belajar sebulan, kayaknya kalau kalian jenius banget baru bisa ya. Kalian butuh latihan, butuh simulasi, wah banyak banget persiapannya. Jadi kalian harus siapkan jauh-jauh hari. Habis itu misalnya kalian dari SMA ke S1 gitu, coba cari tahu misalnya, oh ternyata di jurusan itu banyak banget anak-anak yang punya background olimpiade. Berarti kan kalian di kelas 2 atau di kelas 3 awal usahakan punya background kayak gitu. Nah, ini semakin cepat kalian mulai, semakin bagus sih. Itu sih prinsipnya. Nah, ketika menjalani jurusan itu, apa yang harus di-riset? Nah, ini penting banget juga. Kalian harus tahu mata pelajarannya apa aja sih yang dikasih di dalam kuliahannya. Dan di sini nggak cuman biar kalian punya ada gambaran aja ya, tapi kita juga pengen lihat nih kira-kira dengan belajar mata kuliah yang ini sama yang ini, kalau dikombinasikan skillnya kira-kira bisa membantu kalian untuk kerja di bidang yang apa. Itu ngaruh juga banget. Dan atau kalau nggak, kalian jadi bisa udah kebayang nih, oh mata kuliahnya ini ada yang kurang nih, belajar ngoding. Misalnya kalian ngambilnya jurusan bisnis, kayak ngoding kan nggak terlalu banyak, berarti kalian udah tahu nih nanti ketika masuk berarti kalian akan ambil ekstrakurikuler yang berhubungan sama ngoding, misalnya kayak gitu. Pokoknya semakin kalian rinci researchnya itu semakin bagus kok, nggak ada salahnya. Semakin kalian banyak ada gambaran semakin bagus. Dan cara risetnya ini juga ada macam-macam cara ya teman-teman, nggak perlu cuman dari website atau sosial media doang, tapi teman-teman yang paling ampuh malahan coba tanya-tanya alumni atau mahasiswa yang lagi kuliah di situ. Itu somehow lebih ampuh sih. Yang kalian tanyain juga bisa 3 hal itu ya. Gimana persiapannya ketika di jurusan, bagaimana dinamikanya sampai nanti prospek kerjanya kira-kira seperti apa. Aku dulu juga kayak gitu. Jadi aku itu awalnya nggak tahu nih ITB ternyata ada jurusan bisnisnya, ada SBM. Aku baru tahu dari kakak kelas aku di Semansa waktu itu. Nah, ketika udah tahu kayak gitu, jadinya aku banyak nanya-nanya nih ke dia. Aku benar-benar makasih banget sih buat dia. Ini yang sangat. Selanjutnya yang harus kalian riset juga tuh adalah masalah prospek kerja. Jadi walaupun aku percaya jurusan tidak selalu menentukan prospek kerja kalian, tapi tidak ada salahnya juga, iya nggak sih, untuk ngeriset dulu. Lihat aja alumninya kebanyakan masuk kemana. Terus habis itu kalian bisa riset juga kira-kira industri itu butuhnya skill-skill seperti apa, dan di jurusan yang manakah kalian bisa mendapatkan skill-skill tersebut gitu. Oke, jadi walaupun sarannya ini agak sedikit singkat ya dari biasanya, cuman ada 3 doang ya. Cari jurusan yang kamu suka, cari role model, dan juga cari info soal jurusan yang akan kamu pilih. Walaupun 3 ini doang, ini menurut aku udah cukup bekal yang sangat-sangat pas buat kalian yang lagi galau dalam memilih jurusan. Nah, intinya sih sebenarnya semakin banyak kalian riset, semakin banyak kalian nanya ke orang, akan semakin tepat juga pilihan kalian. Believe me or not. Dan pasti akan ditunjukin kok sama yang di atas, kalian tuh lebih cocoknya di yang mana. Kayak pasti akan kasih kayak petunjuk gitu loh.
Serius. Aku dulu kayak awal pengen banyak banget jurusan ya. Waktu itu aku IPS, jadi aku milihnya kayak pengen kriminologi biar kayak waktu itu keren aja bisa di UI gitu. Atau waktu itu sempet juga pengen jadi cenayang, pengen daftar psikologi di UGM, tertarik juga hukum dikit lah tapi nggak terlalu kalau hukum. Terus habis itu tertarik sama ekonomi gitu di UNER dan akhirnya end up di SBM ITB gitu. Bisa akhirnya nyampe ke situ adalah karena aku researchnya itu terus benar-benar ongoing research selama berbulan-bulan, nanya-nanya orang, nanya-nanya temen, nanya guru BK, nanya-nanya internet, Twitter, semua aku followin biar ya by the time kalian akan dikasih petunjuk gitu loh kalau berusaha gitu sih ya. Semoga segera dimantapkan hatinya buat kalian yang nonton video ini. Kasih tahu di kolom komen di bawah kira-kira kayak kalian pengen tahu soal jurusan apa, mungkin ada audiens penonton yang lain yang bisa jawab gitu. Kalau misalnya kalian pengen nanya-nanya soal jurusan yang kayak sangat business dan economic dan management base, aku bisa bantu jawab kayaknya. Oke, ya kira-kira sekian seperti itu. Sukses semuanya dan sampai ketemu di video selanjutnya.